Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Eh, kita masuk ke materi atau topik kedua. Ya, setelah kemarin kita sharing tentang quality system, penggunaan quality, ya, bagaimana eh, berdiskusi atau berbicara tentang quality dan sebagainya. Nah, yang kedua, topik kedua ini adalah learning quality control. Ya, belajar tentang quality control. Nah, memang ya banyak yang berpendapat bahwa kalau ditanya banyak itu berapa sih? Ya, silahkan Anda carilah ya di dunia praktisi ya. Banyak yang menganggap bahwa quality control itu kurang pembekalan ya sejak tahap pembelajaran. Ya, jadi gini ya. Kalau kita runtut ya dari atas. Eh, Industri manufacturing itu menyumbang 20% PDB di Indonesia ya. Nah, industri manufaktur itu banyak. Ya, macam-macam. Ya, ada industri manufaktur elektronik, otomotif, food beverage, chemical, obat, aparel, semuanya dengan plus minusnya. Maksudnya plus minusnya itu perbedaan-perbedaannya. Misalnya kalau aparel adalah lebih banyak ke manpower atau padat karya. Kalau industri yang ini otomasi dan seterusnya ya. Ada yang mencakup banyak orang, ada yang mencakup jaringan ya, ada tier 1, tier 2-nya sangat luar biasa luas ininya. Nah, salah satu jabatan atau pekerjaan utama itu adalah di industri manufaktur adalah quality. Salah satu jabatan utama ya, quality. Nah, jabatan utama, pekerjaan utama itu tentunya seharusnya dan sebaiknya dipersiapkan dengan baik dan benar. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang menjalankan ya, orang yang di situ itu menjalankan sebuah sistem, menjalankan sebuah operasional, menjalankan sebuah technical. Ingat ya, kemarin ada strategi, ada operasional, ada technical. Nah, tentunya menjalankan tiga ini perlu mendapatkan asupan knowledge yang proper, yang betul, yang pas. Nah, asupan knowledge itu didapat dari mana? Ya, seharusnya dari formal education. Nah, zaman sekarang ya dengan perkembangan teknologi, era informasi, keterbukaan informasi ya, cara itu ada lagi tambahan. Jadi ada cara non formal. Nah, ya. Nah, apakah adanya cara non formal itu benar-benar sudah mencukupi atau menutupi kebutuhan yang dari formal itu? Ternyata juga masih belum. Nah, kenapa masih belum? Padahal formal ada, non formal ada ya, karena masih banyak ketidakpas, ya, cocok. Satu, nggak cocok dengan kapabilitas yang diajarin atau trainee atau siswa ajar. Yang kedua, dengan perkembangan industri ya, industri kan berubah ya, tahun 80 90 dengan sekarang udah jauh beda. Ilmu-ilmu harusnya udah berkembang ya, maksudnya ilmu terapan udah berkembang dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita bicara ke pengajaran formal dulu ya. Jadi silakan Anda buka PDF ya. Jadi quality untuk beginner yang kedua adalah learning quality control ya. Yaitu submaterinya adalah memahami pengajaran quality sebagai akademis dan atau ala pendidikan terapan atau vokasional. Ini materi pertama. Ya, kita next page ya. Kita lanjut. Nah, seperti yang saya sebut tadi ya. Jadi ada formal education, ada non formal. Formal ya Anda pergi ke sekolah, pergi kuliah. Ya. Sekarang kuliah aja nyebutnya sekolah loh. Sekolah ekonomi, sekolah manajemen, sekolah apa? Enggak bukan ini lagi ya. Jadi pergi ke sekolah lah saya bilangnya.
Artinya apa? Namanya pergi sekolah itu adalah ada namanya aturan, ada formalitas, ada birokrasi yang harus Anda tempuh. Tidak boleh sembarangan. Artinya apa? Orang misalnya nih, saya kuliah di hukum, jurusan hukum maksudnya ya. Pengen belajar di industrial engineering, ya nggak bisa. Ya, karena ada koridornya, nggak bisa Anda tiba-tiba ke situ. Ya, tapi saya nggak tahu MBKM ini memperbolehkan atau enggak. Saya jurusan sastra nih, Inggris, bahasa Jepang. Ya, pengen belajar apa namanya, industrial engineering sama kayak tadi ya, nggak boleh. Ya, ada batasan. Nah, sedangkan di non formal tidak ada. Anda mau kuliah di jurusan apapun, lulus nggak lulus, ya, Anda udah kerja setahun, 2 tahun, mau 20 tahun, mau belajar lagi, silahkan, open. Ya, open semua terbuka. Jadi jangan heran, ada yang belajar quality tapi backgroundnya dia jurusan manajemen. Ya, ada pengen belajar apa namanya, quality control lagi misalnya, jurusan matematika atau jurusan teknik apa misalnya, yang dia tidak pernah belajar di dunia formal. Nah, nanti berakibat di apa sih? Yang saya sebutkan gini, yang terjadi adalah horizontal mismatching. Ya, horizontal mismatching. Jadi formal education backgroundnya tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan sekarang. Nah, itu banyak. Ya, di dunia quality ya, pekerjaan quality juga banyak. Ya, bisa ditemukan. Saya tidak bilang mudah ya. Bisa ditemukan ya, apalagi di daerah industrial area ya, industrial park, daerah Cikarang, Cibitung, Kerawang dan sekitarnya itu bisa ditemukan. Ya, antara education background dengan apa yang dia kerjakan sebagai seorang quality itu beda. Ya udah gimana lagi? Ya, kok nggak nyambung kuliah dengan ini? Ya emang realitanya gitu. Emang hanya di Indonesia kayak gitu? Enggak. Tempat lain juga ada. Ya tidak perlu khawatir ya kayak gitu. Tidak perlu saling menyalahkan. Nah, di non formal itu seperti yang digambar ya. Ada lewat Google. Ya, saya bilang Google Academy. Ada YouTube University misalnya. Anda bisa cari di situ. Materi apapun hampir semua ada. Saya bilang hampir semua ya. Hampir semua ada. Ya, kecuali materi yang saya ajarkan ini ya, ada yang tidak pernah Anda bisa temukan. Tuh, kok menantang, Pak? Iya, emang begitu. Saya sudah survei. Ya, kalau saya bicara Q7 tool, nah itu banyak banget ya. Bukan saya mengecilkan enggak, tapi sudah banyak membahas. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa India, bahasa Tamil, semua ada di situ. Tapi yang saya ajarkan tidak, nggak ada, sangat kesulitan menemuinya. Tapi ada beberapa materi yang ada ya. Nah seperti itu ya. Jadi bebas. Cuman hati-hati, yang kita ingat di pertemuan pertama kemarin, materi-materi bagus belum tentu cocok. Nah itu, teknik-teknik pengendalian mutu yang bagus belum tentu juga cocok di tempat Anda. Ya, sehingga nanti di pertemuan ketiga ada syaratnya supaya tahu cocok enggak itu gimana sih Pak. Nah itu ada caranya di situ nanti. Ya, nggak sembarangan kayak gitu. Nah, kita masuk ke jalur formal ya. Next page-nya ada formal education. Ya, halaman selanjutnya. Nah, formal education sebenarnya gini ya. Di Indonesia ada 3 jenis pendidikan ya, menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 atau 12 saya lupa. Pendidikan akademis, vokasional, dan profesi. Ya, kalau profesi oke lah, nggak perlu kita bahas, nggak ada hubungannya. Nah, pendidikan akademis dan vokasional. Ya, pendidikan di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah quality control, pengendalian mutu, manajemen mutu itu sebetulnya pendidikan ala akademis atau ala vokasional? Akademis itu apa sih? Ya, pendidikan ya berbasis pengembangan ilmu
Ya, dia pengembangan ilmu berbasiskan penelitian, riset. Entah riset kualitatif, kuantitatif, ya oke lah itu ada riset kan. Ya emang gitu. Sarjana kan tidak tidak sebetulnya ya tidak diarahkan menjadi pekerja ya seharusnya. Karena pekerja itu domainnya siapa? Ya domainnya orang yang kuliah di ilmu-ilmu terapan atau vokasional. Orang yang lulus sekolah vokasi itu udah dianggap siap bekerja gitu loh. Nah ini juga respon terhadap HR department ya. Masih ada nyarinya sarjana yang siap kerja. Sarjana itu tidak disiapkan untuk bekerja sebetulnya ya. Menurut ini loh ya, Sisdiknas gitu loh, bukan menurut saya sendiri. Karena arahnya beda. Satu urusan penelitian, pengembangan ilmu, yang satu urusannya penerapan atau terapan ilmu di lapangan. Kan beda. Ya, berbeda jalurnya ya. Alhamdulillah saya dulu pernah kuliah di sini, pernah juga kuliah di sini. Jadi tahu bedanya, rasanya tuh lain betul. Ya, rasanya benar-benar beda. Ya, mungkin banyak lah yang pernah ngalami. Oh, begitu ya, kaget ya. Iya. Karena beda arahnya, alurnya lain. Nah, pertanyaan balik tadi lagi, quality itu sebetulnya diarahin kemana? Ya, mau jadi pekerja atau mau jadi orang yang belajar itu mau jadi ilmuwan atau mengembangkan ilmunya itu, atau harusnya dua-duanya. Oh, kan gitu kan, ini pertanyaan retoris ya, tidak pernah dibahas, didiskusikan ya. Saya belum pernah menemukan ada forum diskusi tersendiri khusus membahas tentang dunia perkualitian. Padahal dunia quality itu penting kan, tadi kan salah satu pekerjaan strategis di industri manufaktur yang belum disiapkan secara baik dan benar. Ada pertanyaan loh Pak, di industrial engineering kan diajarin Pak statistik, ngitung bikin kontrol chart dan seterusnya. Emang hanya di industrial engineering? Jurusan statistik bikin, jurusan matematika juga ada pengajaran kayak gitu loh. Bedanya apa dong? Ya kan? Harusnya ada apa sih diferensiasinya, apa sih fokusnya di mana sih, nah seperti itu ya. Jadi kalau saya kasih contoh mudah aja ya memahaminya, Anda tentu tahu namanya apa ya, kalau di slide presentasi saya itu adalah Six Sigma misalnya ya. Six Sigma itu diajarkan di perguruan tinggi ya. Ya oke, memang perkembangan zaman seperti itu ya. Cuman ya ini ya, namanya orang belajar itu ada levelnya kalau menurut saya loh ya. Kalau kemarin kan ada level level jabatan ya, atau level pekerjaan. Ada entry level, ada intermediate, ada experience, ada expert. Level belajar pun sama sebetulnya. Ada yang cukup mengetahui, mengerti, memahami, dan menguasai. Ada 4. Ada yang cukup tahu, ngerti, paham, kuasai. Loh kan gitu. Nah, belajar tentang materi quality pun ya sama. Ya, nanti kita bahas di Foundation of Quality Control. Nanti ada contohnya seperti itu. Oke, kita balik lagi ya. Ada slide pengembangan ilmu berbasis riset dan terapan keilmuan di lapangan. Jadi ini saya sambil baca ya. Anda silakan menyimak di di PDF-nya. Pengembangan ilmu berbasis riset ya. Ini ya contohnya Six Sigma kan diajarin. Bagaimana kalau disikapi sebagai atau dipahami sebagai ilmu yang harus dikembangkan berbasis riset? Ya harusnya ada penelitian yang pernah atau mau dilakukan nih. Misalnya contohnya Six Sigma di perusahaan X kenapa gagal ya? Kenapa di perusahaan Y dia berhasil ya? Kenapa di perusahaan Z misalnya dulu pakai sekarang enggak lagi? Itu kan saya belum pernah menemukan, atau emang ya pengetahuan saya emang pendek kali ya, nggak nemu tuh kayak gitu.
Yang banyak ditemukan justru adalah sarjana S1 akademis ya, dia mengerjakan proyek yang seharusnya dalam tanda kutip proyek itu karena aplikasi di lapangan ya yang mengerjakan orang-orang yang di vokasi. Bukan gitu. Tahu. Oh, misalnya riset apa tadi yang di sisi akademis ya. Oh, gagalnya tuh karena ini loh, faktor ini. Yang si itu berhasil tuh karena apa. Nah, hasil dari itu sebenarnya jadi acuan nantinya ya. Kalau suatu perusahaan ingin mau melakukan perbaikan ala Six Sigma itu harus melakukan ini. Sudah pernah dilakukan riset loh, kan gitu. Ada manfaatnya kan? Ya sama-sama bermanfaat sebetulnya. Tapi kok saya tidak nemu. Ya mungkin kalau ada yang nemu silahkan ya. Bagus sih sebetulnya. Ya, tapi ya seperti itu realitanya adalah seharusnya mengerjakan riset gitu tapi malah membuat proyek perbaikan reduce ini di perusahaan ini ya itu sebenarnya porsinya orang vokasi karena apa itu terapannya. Tapi ya saya nggak menyalahkan ya, emang udah common di Indonesia ya wis ya sudahlah kita nikmati saja ya, at least itu dua-duanya berguna ya, dua-duanya proven terbukti kan gitu kan. Cuman ya seharusnya seperti itu. Ya sehingga kadang-kadang kalau saya nanya ya interview kerja muncul saya pertanyakan kayak gitu bingung ya. Apa ya faktornya ya? Nah, gitu. Faktor-faktor yang tidak apalah gitu. Ya jangan kasih Sigma yang mudah aja misalnya Q7 tool misalnya kan. Lebih banyak praktek. Oh, ini Pak, apa membuat grafik, membuat ini itu hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi nanti perbaikannya diarahkan ke sini. Ya, itu kan prakteknya gitu. Tapi risetnya, penelitiannya kok enggak pernah. Ya, makanya saya sering bertanya. Saya nggak tahu, enggak pernah ketemu pertanyaan saya enggak. 95% masalah problem atau quality problem ya, itu bisa diselesaikan dengan alat kuantitatif atau Q7 tool. Itu yang bilang itunya loh, inisiatornya loh, Pak Ishikawa. Nah pertanyaannya dari saya, 5% itu apa? Ya nggak bisa. Nah itu sulit. Mahasiswa sulit, fresh graduate nggak bisa jawab. Ya, karena fokusnya dia, mengerjakan. Ya oke itu benar. Tapi kan, loh, ada yang nggak bisa loh ini. Yang nggak bisa ini apa? Yang nggak bisa diselesaikan itu sudah betul. Tidak ada risetnya. Sehingga seharusnya kalau dilakukan riset, oh ini loh yang nggak bisa diselesaikan. Jadi kalau perusahaan-perusahaan mau melakukan ini ya, hati-hati ya terhadap yang 5% ini. Caranya adalah seperti anu, gitu. Sayangnya nggak nemu. Ya ini trigger aja ya, maksudnya, oh iya ya. Karena banyak yang nggak sadar loh ya. Betul, saya alami sendiri. Ya banyak yang ngajar juga nggak sadar, oh iya ya. Betul, yang 5% apa ya? Kok sedemikian signifikan sih Pak yang 5%? Loh jangan salah. Quality need perfection kan begitu. Zero defect aja dikejar, apalagi 5% kan gitu kan? Logisnya seperti itu ya. Nah, jadi hati-hati di situ ya. Jadi itulah bedanya. Dan sampai sekarang ya masih terjadi, tapi ya it's okay, mau gimana lagi kan? Nah, jadi poin yang mau saya sampaikan tuh apa? Sebetulnya ya ini retoris ya. UC itu sebetulnya arahnya mau kemana? Pendidikan, akademis, atau vokasional? Ya, di vokasional sebenarnya sudah ada. Ya, ada politeknik yang di Bogor. Oh, itu betul. Aplikasi apa di industri obat, industri food beverage ada. Yang di mana lagi ya, Jawa Timur tuh ada juga. Oh, udah aplikasi. Tapi ya masih sedikit ya, bisa dihitung dengan jari kanan. Jari tangan kanan atau jari tangan kiri, artinya masih sedikit. Ya, dan masih kurang jelasnya. Ya. Nah, akibatnya apa? Karena sedikit dan kurang terjadi gap di job market.
Ya karena ndak ini tidak bisa memenuhi. Sehingga orang-orang HRD nyarinya yang sudah punya pengalaman, akhirnya apa? Orang belajar quality control itu setelah dia terjun di lapangan. Oh, kepentok sana, kepentok sini. Oh, kayak gitu ya quality ya. Ternyata ya ini ya. Oh, baru tahu, baru ini. Nah, ini ala saya dulu juga begitu ya, 25 tahun yang lalu. Tapi ya mosok 25 tahun yang lalu dengan sekarang masih sama kan lucu kan. Mesti harus ada yang dibenerin. Ya, istilahnya learning by doing ya. Ya tapi mosok 5 repelita kayak gitu nggak ada perubahan ya, aneh lah. Ya ini sebagai introspeksi ya, seperti itu. Kemudian lagi gap ya jadi Anda tahu KKNI ya, ada level 5, level 6. Level 6 itu supervisory level, level 5 adalah staff. Nah, sudahkah di pendidikan itu menyiapkan ke dalam ke tujuan dua hal ini? Nah, itu juga pertanyaan, bener nggak? Yang diajarkan itu mampu, orang yang lulus itu mampu memenuhi kriteria di level 5 atau level 6. Ya. Ada industri yang betul sudah ada. Oh, udah pas ini ya. Itu saya amati ya. Dari interaksi saya dengan praktisi, dengan mahasiswa itu ada. Tapi ada juga dan masih banyak yang belum disiapkan. Ya, itu di level 5 apalagi di level 6 juga. Ya, sehingga sebetulnya masih banyak chance ya, masih banyak eh, ya, kesempatan ya bagaimana mengajarkan yang benar. Mengajarkan secara terstruktur tentang quality. Ya nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, seperti itu ya. Jadi pendidikan formal, ada vokasi, ada akademis. Itu berbeda tujuannya. Ya. Beda banget lah. Nanti Anda bisa baca-baca di Google lagi. Tapi ya udah, realita di quality akhirnya yaitu banyak bolong-bolong. Ya sangat disayangkan sekali. Nah, oke, kita next page ya, tentang karir dan linearity. Oh, ini juga biar tahu ya, saya mau berkarir Pak, mau bekerja di quality, kira-kira masa depan saya seperti apa. Nah, ini harus tahu ya, maksudnya ini saya share ya, supaya tahu, oh kayak gitu ya. Karena hal kayak gini kan nggak akan Anda temukan di pendidikan formal. Non formal pun juga jarang-jarang. Ada diajarin tapi sepotong, nah itu ya kayak gitu. Nah, cuman saya coba mengupas tuntas. Ya, kalau nggak tuntas silakan Anda bertanya lagi. Ya, dunia kerja itu ada namanya horizontal vertical mismatching ya, next page ya. Horizontal itu ya tadi saya sudah jelasin. Nah, vertikal itu apa? Vertical mismatching ya. Jadi ketidaksesuaian kompetensi dengan pekerjaan yang dia lakukan. Misalnya Anda harusnya di level 6 KKNI, lulusan sarjana. Anda melamar di level 4. Level 4 itu apa? Kalau di dunia quality apa? Inspektor misalnya. Anda over skill, over qualification, kepinteran gitu loh. Ini orang pinter banget jadi inspektor ya, karena knowledge ya, ilmunya bukan di situ. Dia udah lebih. Ya. Atau sebaliknya, Anda level 6, lamar di level 8. Level 6 itu apa? Managerial level. Lack of knowledge, less of experience. Lu nggak punya pengalaman, pengetahuan Anda juga nggak cukup. Nah, itu hati-hati di situ ya, biar tahu nih. Ya, atau review lagi, refresh lagi ya, jangan salah. Tapi realitanya tidak seperti yang saya bicarakan. Kenapa masih terjadi vertical mismatching? Terutama yang tadi ya, turun derajat dalam tanda kutip. Kenapa? Kesempatan bekerja yang tidak banyak. Satu, adanya itu Pak, adanya lowongannya ini. Itu nomor satu ya. Jadi job marketnya nggak banyak, vakansinya nggak banyak.
ya. Yang kedua adalah faktor non teknis. Faktor non teknis. Nah, ini banyak saya temukan. Ya, banyak itu berapa, Pak? Saya nggak sempat ngitung lah. Ya, karena saya sering muter perusahaan ya. Ya, oke lah, bukan, saya nggak pakai terminologi banyak. Sering saya temui ya, orang dari mohon maaf ya, para pencari kerja dari luar kota. Ya, merantau ya, tidak pede, tidak percaya diri dengan kemampuan akademiknya. Ya, takut ya bertarung dengan lulusan siapa, lulusan ini, akhirnya turun derajat. Nah, itu saya temui. Ya, tapi lebih banyak yang nomor satu tadi ya, kurangnya job opportunity atau vakansi, sehingga ya udah yang ada itu. Tapi at least Anda ada di jalur yang apa ya, tepat ya dalam tanda kutip. Saya mau berkarir QC, Pak, ya udah dari bawah berarti. Nah, itulah namanya vertikal dan horizontal mismatching. Nah, ada lagi nih. Ternyata tidak seperti itu aja. Ada namanya ya job rolling. Ya, terutama job rolling itu ya apa ya? Diputer gitu kerjanya. Dulu kerja di bagian A, sekarang bagian B, nanti dipindah bagian C. Itu job rolling. Tapi biasanya ada di level manajerial atau minimumnya di level supervisory. Nah, itu kadang-kadang menjadi suatu kendala. Loh, kok bisa, Pak? Ya iso. Misalnya orang yang sudah lama jadi manajer produksi tiba-tiba di rolling jadi manajer quality control, quality assurance. Ya, secara strategi, secara sistem, secara ini oke, dia tahu. Tapi secara teknis kurang. Secara operasional belum atau masih perlu refreshing lagi. Ingat ya, strategi operasional, teknis, technical. Itu seperti itu. Karena sisi technical lebih pinter anak buahnya. Oh, itu ada dan banyak. Oh, banyak lagi saya. Ya, karena saya sering bertemu gitu ya, kalau lagi training itu pertanyaan yang muncul di kalangan intermediate, Pak, atasan saya kok kayak gitu ya, ini loh. Itu biasanya dia job rolling. Coba tanya lagi, coba Anda cari tahu bener nggak dia karirnya dimulai dari quality atau dia dipindah dari bagian lain. Nah, itu kayak gitu, dan itu bener. Oh iya, pindahan, Pak. Ya, oke, itu dimaklumi. Ya, dimaklumi kayak gitu. Ya, karena sama-sama belajar. Dia lebih pinter secara strategi, Anda belajar pinter dari secara technical. Anda belajar strategi, dia belajar technical operation, kan gitu kan. Sama-sama punya keuntungan. Dan itu menarik. Ya, kasus-kasus itu sering ya. Karena saya ngajar intermediate tuh kayak gitu. Jadi berbenturan. Waduh, kok gitu ya? Saya pengen bertanya tapi dia nggak tahu jawabannya. Ya, itulah yang terjadi di karir di quality. Ada yang linier, ada yang tidak. Idealnya ya linier tadi. Ya, Anda harus ini, setelah itu jadi ini, naik lagi, naik ya, linier ya. Tapi ya jarang. Ada lah. Tetap ada ya. Dulu saya juga linier. Ya, ada. Tapi yang apa namanya? Yang benar-benar hanya linier itu ya kalau Anda mau jadi dosen, udah itu linier udah pasti lah. Tapi kalau di dunia kerja kadang-kadang ya udah kayak gitu, dioper dulu ke sana balik lagi ya, tapi itu menambah wawasan kayak gitu ya. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini ya, jadi ada dua, horizontal mismatching dan vertical mismatching ya. Jadi ini untuk diketahui ya, dunia kerja itu ya seperti itu ya. Makanya tadi kemarin pernah saya singgung sedikit ya, ada manajer misalnya di quality, kok dia backgroundnya bukan teknik ya. Nah, itu ada ya. Apakah dia disebabkan karena job rolling? Belum tentu
ya, tapi karena kebutuhan. Ya, quality itu banyak organisasi, sub organisasinya atau pekerjaannya itu banyak. Ya, saya mencatat itu ada 6. Banyak ya, 6. Itu quality ya, quality entah terserah lah mau disebut quality assurance, quality control, quality apa kayak. Ada 6 pekerjaan yang menghandle quality. Nah, kita bicara di apa namanya? Bab yang lain nanti ya. Ya, jadi pekerjaan atau karir di quality itu ada karena linier ya, urut kacang sampai promosi atau pindah ya. Ada karena job rolling tadi. Nah, itu seperti itu ya. Jadi ini awal-awal dulu ya, learning quality ya. Jadi karirnya itu seperti apa? Ya, bagaimana apa namanya? Pendidikan pengajaran yang sekarang atau yang sedang terjadi ya, bukan kekurangan, saya belum ngomong kekurangan ya, harus menyikapinya seperti apa ya. Nanti kita lanjut ke topik yang lain, yaitu learning quality control. Oke, kita di learning quality control ya. Kita lanjutkan ya materinya. Nah, silakan dibuka slide-nya. Nah, di sini kita lihat ya, ada tangga, anak tangga. Itu yang saya sebutkan tadi atau dan kemarin atau yang pertemuan pertama ya. Jadi learning level itu ada 4, job level juga ada 4. Ya, kebetulan nih sama nih. Ya, coincident. Ya, learning level itu apa tadi? Mengetahui, mengerti, memahami dan menguasai. Ya, Anda belajar quality sesuai dengan kapabilitas Anda itu apa. Nah, ya disesuaikan loh ya. Jadi satu materi itu harus menyesuaikan dulu. Ya, misalnya total quality management, Anda entry level ya, Anda tahu dan ngerti aja cukup. Terus misalnya quality standard nih, HACCP ya, Anda tahu dan ngerti. Oh, tahu Pak, HACCP, hazard analisis apalah itu kan. Itu tujuannya untuk ini Anda tahu dan ngerti. Ya, belum sampai memahami apalagi menguasai, masih jauh bener. Tapi ada bedanya lagi. Misalnya apa? Gambar teknik. Gambar teknik tuh ya penting ya di dunia quality. Ya, membaca gambar, membaca dimensi, membaca spesifikasi dan seterusnya. Ya, bukan hanya tahu ngerti, tapi harus paham dan menguasai. Kan gitu. Nah, ini loh konsepnya, itu belajar tuh kayak gitu. Ya. Oh, saya tahu Pak, instrumen ini tahu. Tahu doang. Cara makainya nggak tahu ya bohong, itu kayak gitu. Sulit ya menjadi seorang quality. Nah, ini ya cara apa namanya? Belajarnya ya. Jadi level belajar materi quality walaupun materinya bagus, materinya terbukti diaplikasikan belum tentu cocok ya. Nah, itu. Nah, job level juga gitu ya, zero experience atau 0 years working atau 0 bekerja, intermediate, experience dan expert. Nah, kalau saya punya statement seperti ini ya, orang yang mempunyai pengalaman, orang yang punya pengetahuan ya, orang punya pengetahuan nih, belum tentu punya pengalaman. Ya, Anda belajar sampai lulus S1 atau lanjut S2, ilmunya banyak, tapi pengalaman belum tentu punya. Ya, Anda sibuk belajar, lupa nih kerja, ya gitu loh. Tapi baiknya ya belajar dan bekerja, tapi kan sulit. Ya, tidak mudah loh ya. Orang bekerja sambil menuntut ilmu lagi secara formal, luar biasa berat. Ya. Nah, saya ulang ya tadi, orang yang punya pengetahuan belum tentu punya pengalaman. Sebaliknya, orang yang berpengalaman ya dia punya pengetahuan. Walaupun sedikit misalnya, tapi tetap dia punya pengetahuan, knowledge dia punya. Nah, orang yang berkeahlian tentunya punya banyak pengalaman. Oh, gitu ya. Jadi loh tahap-tahapannya kayak gitu. Ya, kalau ada yang menggugat, Pak nggak bener kayak gitu Pak, statement Anda salah, ya silahkan. Ini bukan matematika loh ya, 1 tambah 1 sama dengan 11, kan bukan. Ya, ini karena hasil ya
Kalau dibilang observasi terlalu inilah. Hasil saya mengamati di industri, di lapangan, dan di dunia pendidikan, pengajaran, formal dan non-formal. Nah itu gitu. Jadi sebelum Anda belajar, sebelum nanti Anda berkarir, ingat 4 ini. Oh gitu. Ya. Nah itu ya, poin yang pertama. Oke, kita next ya. Next itu apa? Mempelajari quality seharusnya berurutan. Ya, itu tadi yang sering saya info. Ya, sayangnya selama ini ya secara tidak sadar itu belajarnya secara sporadis. Sporadis. Ya, saya menemui lah. Kalau saya bilang banyak nanti digugat lagi. Berapa banyak? Ya, saya nemui aja itu. Ya, masih baru lulus kuliah misalnya, belum bekerja mau ngambil sertifikasi certified green belt misalnya, lo Anda belum pernah kerja, belum pernah tahu permasalahan di lapangan, bagaimana mau mengambil kayak gitu. Bukan nggak boleh, tapi ya belum pas, itu aja sih. Harus, ya kalau dibilang sadar diri terlalu ini, harus tahu nih sebetulnya ada di mana, nah kan gitu kan. Nah itu makanya saya tulis sesuai dengan kapabilitas atau sesuai dengan jenjang level. Nah, materi bagus belum cocok, materi bagus belum tentu Anda paham. Nah, next page ya. Jadi ada anak tangga tuh, learning trap. Nah, ini loh jebakan pembelajaran. Hati-hati ya. Jadi tiba-tiba belum apa-apa udah ya. Baru tangga pertama udah langsung 7. Nah, ini yang banyak ya, banyak. Nah, ini ngomong lagi saya banyak. Ada aja itu, loh belum apa-apa kok udah ini. Ya, itu saya ya gimana ya, emang fenomena gitu ya. Jadi kadang-kadang ditanya yang elementer aja bingung. Oh, sudah bikin project pak, ini ya, apa hasilnya, apa perbaikan misalnya, ini contoh ya, ini real contoh perbaikan ini, masalahnya adalah SOP-nya pak kurang jelas, ini harusnya seperti ini, harusnya dijelaskan ini. Oke, saya tanya bagaimana membuat SOP yang baik dan benar, caranya bagaimana, Anda tahu ilmu SOP dari mana? Bingung jawabnya karena tidak tahu. Ya, padahal namanya orang quality ya, SOP, working instruction, record itu udah pasti bertemu, dan seharusnya dia tahu gimana sih bikin yang baik dan benar. Bikin aja belum bisa, gimana mau nyalahin. Ya ini contoh aja ya, belum lagi yang lain ya, quality standard udah bikin perbaikan ini ditanya, ini ada hal elementer yang lewat loh, kamu tahu ini enggak? Nah, baru tahu saya. Nah, ini udah kelewat, udah salah semua loh kayak gitu. Ya, tapi itu hanya ketemu satu lah ya. Nggak banyak, satu. Ya, satu dari berapa Pak sampling? Satu dari 5 ya. Ya, kita lanjut lah ya. Jadi itu ya, learning trap ya, jebakan pembelajaran. Ya, tidak ada yang instan. Perlu proses, harus bersabar. Nah gitu. Oke, next page ya, halaman selanjutnya ya. Halaman selanjutnya kita akan lihat flowchart. Ya, ini flowchart yang saya bikin sendiri. Ya, kalau ada yang menyalahkan, tidak masalah saya. Wah, harusnya ini dulu Pak, ini dulu ya, karena saya juga punya argumen. Ya, jadi inilah yang seharusnya di awal belajar quality itu seperti apa. Ya, dari quality system yang kemarin ya, itu introduction sebenarnya, quality introduction. Cuman quality introduction itu banyak. Ya, bukan hanya kemarin, tapi adalah quality itu apa sih? Kenapa quality itu penting? Bagaimana evolusi quality? Ya, itu udah banyak sebenarnya diajarin. Itu sebagai pembukaan dan itu benar ya. Dan saya nggak ngajarin ya, karena porsinya masing-masing. Kemudian learning quality. Nah, ini yang sekarang kita belajar. Anda ngerti dulu nih alurnya, kenapa, dasarnya atau alasannya dan seterusnya. Nah, setelah itu next adalah belajar tentang prinsip. Prinsip pengendalian mutu ada 3. Ya. Ada 3. Ini kenapa saya tulis 4 ya? Ada 3 sudah.
Setelah itu pondasi, ada 3. Setelah pondasi ada basic, elementer, ya, basic fundamental, kalau di situ saja ada 2. Kemudian berbicara tentang data. Udah mulai nih data. Data itu ada 2 macam. Yang sering diajarkan dan jarang diajarin loh, kayak gitu. Saya ngomongnya itu aja ya. Nah, nanti detailnya nantilah kita masuk. Ada yang sering diajarin ini, ya, lupa ada yang ini. Nah, gitu. Ya. Kemudian setelah itu ada job for entry level. Nah, masuk. Apa sih yang dikerjakan entry level? Pertanyaan interview yang muncul itu apa? Kesalahan-kesalahan umum seorang fresh graduate itu apa? Apa yang dilakukan orang yang bekerja pertama kali di dunia quality? Apa yang dilakukan? Itu kan nggak pernah diajarin. Ya, gitu udah diterima kerja bingung ngapain ya? Nunggu data, data. Nah, itu ada kayak gitu. Karena ketidaktahuannya. Saya harus ngapain sih? Oh, itu sangat disayangkan. Ya, orang nyari kerja aja susah, begitu udah diterima kerja kok malah bingung. Nah, itulah pentingnya belajar quality job for entry level. Ya, selanjutnya adalah apa namanya? Visualization. Oh, kebalik saya, sorry ya. Quality tool dan visualisasi. Nah, visualisasi ya penting. Ya. 5S kalau Anda pengen tahu visualisasi itu sebagai dasarnya. 5S itu ya, Anda mau kerja di apapun di manufaktur, 5S itu penting. Anda mau kerja di warehouse, Anda harus tahu, ngerti 5S. Anda mau bekerja di produksi, Anda juga harus tahu 5S. Anda bekerja di quality, Anda harus tahu 5S juga. Lo penting. Anda mau belajar lean manufacturing, 5S dulu Anda harus tahu, ngerti. Nggak tiba-tiba ini harus, loh, enggak. Itulah yang saya bilang sporadis. Ya. Tuh 5S tuh di mana-mana. Nah, dari mana Anda belajar 5S? Nah, oke, kita nanti ketemu di job di tema selanjutnya ya. Ya, setelah itu ada quality standard. Ya, quality standard itu ya penting, tapi tidak pernah diajarkan di dunia formal. Hanya sedikit yang diajarkan. Ya, di teknologi pangan, di apalagi ya, teknologi pertanian. Nah, mungkin itu sudah ada, tapi nggak banyak. Tapi oke lah, at least sudah pernah dikabarkan. Tapi di dunia teknik yang lain, boro-boro kayak gitu ya. Padahal ya, orang quality tidak tahu quality standar, loh, aneh. Orang misalnya nih contoh, teknik elektro nih, mau bekerja di industri elektronika, lu tahu nggak apa quality standar di situ? Atau orang teknik mesin, mau kerja di dunia otomotif, tahu nggak? Pernah diajarin nggak? Kok nggak diajarin? Kurikulum nggak ada, Pak. Boro-boro ngerubah kurikulumnya sulit, Pak. Nah, itu ya dosen atau pengajar. Ya emang bener. Tapi kan suatu ironi kayak gitu loh. Ya, ironi ya. Tapi ya wes, mau gimana lagi ya. Setelah itu ada selanjutnya ada quality action, ada quality defect, quality judgment, baru masuk ke materi-materi yang umum. QC7 tool kan umum. Ya, RCA, root cause analysis itu umum. Kenapa harus didahului dengan quality judgment, harus ada quality defect atau quality action? Loh, ada alasannya. Data, angka, itu kan tidak tiba-tiba muncul. Tapi ada rentetan panjang di belakangnya. Barulah angka itu muncul. Barulah angka itu masuk di 7 tool. Barulah 7 tool itu menjadi sebuah grafik. Lo kan gitu. Nanti kita belajar lagi. Setelah itu ada quality rework dan ada uncontrollable process. Wow, apalagi itu uncontrollable process. Supaya Anda tahu, bisa memilah. Oh, yang ini layak, Pak, untuk dikendalikan.
kendalikan pakai data. Apa itu? SPC misalnya. Ya, dan seterusnya. Kemudian ada quality project dan AED report, baru masuk FMEA, dan setelah itu masuk ke kelas experience atau expert. Nah, itu ya grafik yang saya gambarkan seperti itu. Ya, kalau Anda ini kurang cocok Pak, oke, nah masalah bagi saya. Ya, tapi at least Anda tahu alurnya. Ya, membuat ini itu berdasarkan 3 hal. Ya, pengamatan di lapangan, ya, dari formal education dan dari non formal education. Narasumbernya dari mana? Praktisi, dari para mahasiswa, dari para fresh graduate, apalagi. Ya banyaklah kayak gitu. Nah, seperti itu. Nanti setelah itu kita masuk ke namanya job coverage ya, yang saya bilang banyak pekerjaan quality. Nah, ya seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke job coverage ya. Jadi yang pernah saya informasikan di awal-awal juga bahwa pekerjaan quality itu banyak. Ya. At least menurut saya itu ada 6 macam ya. 6 macam pekerjaan quality. Nah, kita bahas, silakan disimak ya. Di page presentasi silakan dibuka ya. Pekerjaan quality di sana itu ada 6 macam ya. Jadi yang pertama adalah quality yang menjamin mutu dari parts. Ya, fokus pada penjaminan mutu atau part atau pengendalian mutu part ya, biasa disebut incoming lah. Ya. Ada yang nyebutnya incoming, ada yang nyebutnya part quality control, ada yang nyebut supplier quality assurance, supplier quality control, macam-macam istilahnya. Tapi intinya sama ya. Jadi mengendalikan mutu dari parts yang datang ya sebelum dipakai atau selama proses produksi. Nah, yang kedua adalah pengendalian proses. Mutu proses ya, karena mutu kan banyak, mutu part, produk, proses, problem. Nah, itu ya mutu proses ya. Bagaimana proses yang bisa dikendalikan itu atau internal proses itu bisa benar-benar dikendalikan mutunya dari awal hingga akhir. Ya, ininya banyak yang mesti dikendalikan ya, ada main material, measurement, machine, method. Nah, itu seperti itu ya, banyak aspeknya yang mesti diperhatikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah mutu produk atau mutu dari outputnya. Ya, mutu yang barang jadi atau barang setengah jadi. Ya, istilahnya atau artinya adalah barang yang sudah pernah diproses dalam produksi, entah setengah jadi atau jadi. Nah, itu dicari parameternya apakah sesuai requirement atau tidak. Ya, biasanya disebut namanya apa? Outgoing quality, ya, atau final quality atau apapun istilahnya. Nah, kemudian yang keempat adalah ya bagian quality yang berhubungan dengan standar atau regulation atau regulasi, regulatory atau rule, aturan ya. Istilahnya banyak, ada yang nyebutnya standar, regulatory, ada apa tadi? Rule. Ya, oke lah. Jadi ya mereka emang concern terhadap aplikasi ya, implementasi standar ya selama proses itu berlangsung. Ya, proses berlangsung itu artinya berupa dia masih part, storaging, nyimpen, ya, ada assembly misalnya atau berproses hingga menjadi sebuah barang jadi sebelum atau selama dia dikirim ke customer juga. Ini banyak panjang ya. Tergantung jenis bisnis itu di mana. Ya, bisnisnya jenis produknya apa. Nah, kan gitu kan. B2B, B2C ya jelas beda. Ya, otomotif, elektronik, food beverage ya lain. Ya, itu jadi bisa dilihat di masing-masing ya nanti kalau sudah internship atau kerja. Nah, kemudian quality yang bertanggung jawab terhadap pengembangan produk.
atau product development, atau ada yang nyebutnya juga R&D product, ya R&D engine, R&D quality, ataupun apa istilahnya, ya macam-macam ya istilahnya. Jadi yang berfokus terhadap apa namanya product development, karena development produk itu kan panjang ya, mulai bikin prototype, ada trial, ada pre-production atau pre-evaluation, ada apa namanya pre-mass production, mass production, mass production pertama, panjang banget ya. Jadi itu memang tiap model bisnis juga lain-lain, tapi pasti akan melewati itu. Ada tahapan-tahapan. Nah, melewati tahapan itu tentunya ada yang membuat judgement. Ini layak nih lanjut. Ini belum layak lanjut. Ya. Harus ada dievaluasi lagi dan selanjutnya. Ya. Nah, di sini terus yang terakhir, sorry ya, saya lanjut dulu ya. Quality yang berjawab terhadap klaim atau komplain dari customer. Nah, di B2B ya pasti dia ada komplain dari B2C, B2C dari end user. Nah, itu ada bagian sendiri yang menangani. Ya, idealnya seperti itu ya. Nah, next page ya. Jadi ada compliance, customer, product development, part, proses, dan product. 4P, 2C. Nah, itu ngapalinnya gitu. Compliance itu about rules, quality standard, compliance regulation, regulatory, dan lain-lain. Ya. Nggak ada hubungan dengan angka-angka, dengan data, dengan statistik, nggak ada. Tapi ya kerjanya mengendalikan mutu. Ya. Customer claim ya. Ya fokus terhadap bagaimana ini apa namanya, misalnya ada klaim dari customer, bagaimana memberikan kabar baik ya terhadap terhadap kejadian buruk kan gitu kan. Bagaimana menyampaikan kabar baik terhadap kejadian yang terburuk. Ya macam-macam loh. Kalau B2B ya ada tindakan 8D reporting ya, ada misalnya rework ya. Kalau B2C misalnya ada kegiatan recall, ada rework juga loh kan gitu kan. Industri yang end user bukan hanya recall, ada rework, cuman kan kadang-kadang nggak tahu ya customer, tapi tetap ada ya, tetap ya pasti ada, karena sulit ya, maksudnya memang di internal factory itu sudah berusaha supaya tidak terjadi lolos. Ingat ya kemarin ada prevention, ada reaction. Nah, tetap itu dua-duanya itu harus diperhatikan. Ya, jangan sampai apa, oh ini udah pasti kita sudah menjalankan ISO 9001, pasti udah bagus, enggak mungkin kayak gitu. Enggak ada rumus itu sudah pasti bagus, itu enggak ada. Jangan lupa ya, sistem dibuat bagus betul, tapi yang melakukan siapa? Ya orang. Ya manusia tempatnya hilaf kan, begitu kan rumusnya. Nah, nggak bisa dipungkiri ya. Apa tadi? Compliance, kemudian customer, product development tadi ya, new product development ya, each step until mass production. Atau misalnya ada engineering modification. Ya, suatu istilah yang mungkin ya bagi fresh graduate baru dengar ya. Engineering modification itu sudah mass production, tiba-tiba di tengah jalan ada perubahan. Perubahan material, perubahan spek, biasanya perubahan material ya. Ya, perubahan material terjadi kenapa? Nah, tuh misalnya karena cost reduction misalnya. 2 misalnya karena apa namanya, suppliernya sulit nih menyediakan kembali, harus diganti caranya. 3 misalnya karena keinginan dari customer. 4, nah ini kombinasi. Nah itu kayak gitu. Nah itu ada namanya trial dulu ya, dicoba dulu bener nggak ini mulai prosesnya sampai produk jadinya. Ya ada perubahan terhadap, berpengaruh terhadap kualitas produk enggak. Nah itu di situ ya, product development itu ada peranan quality di situ. Ya nggak ngawur aja, oh ganti gonta-ganti ya, hasilnya babak belur nanti. Kemudian part, proses, dan produk. Ini saya pikir bukan sesuatu yang baru ya. Part ya jelas tadi yang saya sudah informasikan. Ya. Jadi seperti itu ya, pekerjaan quality itu ada berapa? 6 macam. Oh Pak, ini bagiannya QA, ini bagiannya QC. Ya oke lah, terserah. Tapi yang jelas 6 itu. Ya. Nah,
Poin pentingnya apa? Ya, supaya Anda tahu bahwa pekerjaan quality itu luar banyak dari awal hingga akhir. Bukan melulu tentang defect, bukan improvement project. Ya, ya seperti itu tadi yang saya sebutkan. Loh, banyak. Tidak harus pinter statistik. Iya, Anda kerja di bagian compliance, kok apa regulatory, tidak ada urusan. Ya, kalau Anda kerja di bagian customer, perlu komunikasi yang baik. Oh, kan beda skill yang dibutuhkan. Jadi jangan saklek. Saklek itu bahasa Belanda ya, zaklik. Oh, quality itu harus gini, orangnya harus tegas. Nanti dulu. Bagian mana dulu? Ya, nah, seperti itu ya. Jadi setiap orang masih punya harapan. Oh, saya nggak cocok Pak di dunia ini. Cocoknya di situ. Iya. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi paling tidak dari sini, apalagi bagi fresh grade ya, bisa terbuka nih wawasan. Oh iya. Nah, seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ya, next page ya, tentang working benefit. Nah, ini juga tidak pernah dikabarkan ini. Oh, gitu ya. Yang banyak dikabarkan itu adalah misalnya gini, bekerja sebuah perusahaan menerapkan quality control itu keuntungannya banyak. Itu banyak, ya maksudnya banyak lagi. Itu sering ya dibicarakan, tapi tidak pernah ada Anda ya mendengar, membaca, melihat apa sih keuntungan bekerja di bagian quality. Tidak ada, tidak pernah nemu, betul kan? Padahal keuntungannya banyak bener. Udah banyak bener pula. Ya. Nah, kita bahas ya. Misalnya apa? Pertama, always update the knowledge. Jadi pengetahuan itu selalu update. Pengetahuan apa ya macam? Misalnya pengetahuan tentang standar-standar berubah nih. Apalagi di yang sering berubah itu food beverage ya, berubah halal, ada lagi baru, ada ini itu. Sebagai bagian di quality ya selalu update. Suka tidak suka Anda akan, oh baru nih, baru. Ya, selalu terdepan. Oh, bukan hanya motor apa itu ya, selalu terdepan. Ya, Anda juga begitu quality. Ya, always update knowledge. Nah, seperti yang kedua adalah tentang relationship misalnya. Orang quality, nah jelas relasinya banyak. Saingannya apa? Orang purchasing, relasinya banyak. Nah, relasi itu ya bukan hanya berguna sekarang, tapi di masa depan. Ya, saya merasakan sendiri dan banyak praktisi juga merasakan. Oh, apa ya? Apa tadi? Relationship itu priceless ya, sangat berharga. Tidak ada, maksudnya berharga banget. Oh, gitu ya. Jadi hati-hati nanti kalau berurusan misalnya ya. Anda di incoming berurusan dengan supplier. Ya, hati-hati nih. Suatu saat supplier Anda ini bisa ya berjasa terhadap Anda di masa depan atau sebaliknya. Anda punya customer, oh customernya sering ini Pak, nggak enak ini itu, belum tentu suatu saat di depan, ya di masa depan, nah customer ini penting, berguna bagi saya. Nah itu seperti itu. Jadi relationship ini harus selalu dijaga. Ya. Kemudian ada namanya updating skill yang ketiga. Loh, updating skill itu gimana Pak? Kan tadi knowledge sudah, iya, skill loh ini beda lagi. Ada, oke lah kalau disamakan monggo. Anda kerja di perusahaan apa tadi? Sepeda motor. Supplier Anda banyak kan? Ada supplier tentang metal parts, ada injection plastik, ada apalah gitu banyak lah macam-macam ya. Nah, Anda itu sebetulnya punya kesempatan belajar di industri yang lain. Saya mau belajar injection plastik nih. Bisa di situ. Ya, bikin aja alibi, Pak, saya mau vendor visit, Pak, mau saya supplier visit, Pak, mau audit supplier. Padahal di situ Anda mau belajar. Lu kan enak. Belajar gratis, dibayarin pula oleh perusahaan. Oh, gitu loh ya. Kan nggak pernah Anda diajarin kayak gini-gini. Ya. Atau sebaliknya, Anda bekerja di pabrik apa, spion misalnya kan, punya customernya,
motor, ada motor A, ada motor B, motor Jepang, ada motor India misalnya. Ya, kesempatan melihat customer tuh, di ini apa ya? Quality-nya seperti apa ya? Lapor atasan, Pak, saya mau customer visit nih. Ada komplain atau ada keluhan nih, saya pengen tahu di sana. Ya, gratis lagi, dibayarin lagi. Ya, enak banget kayak gitu. Siapa kalau selain orang quality kayak gitu? Nggak ada. Coba aja tanya, cari. Ya, loh, luar biasa loh kayak gitu. Ilmunya banyak bener di situ. Ya, perusahaan kecil, mohon maaf ya dalam tanda kutip ya, perusahaan B2B ada di situ, pengen belajar di B2C. Oh, quality sistemnya kayak gitu ya. Oh, kalau mau bikin quality judgment tuh kayak gini ya. Oh, improvement projectnya apa ya? Loh, banyak di situ. Ya, luar biasa. Nah, itu ya. Nomor berapa tadi? 4 ya. Yang kelima, saya tulis itu powerful. Maksudnya apa? Powerful tuh gini ya. Jadi, orang quality itu punya wewenang. Wewenang apa? Quality judgment, membuat judgment. Jadi orang quality itu kalau diibaratkan, kalau di dunia apa namanya? Apa ya, di Indonesia misalnya ya. Ada institusi polisi, ada jaksa, ada hakim. Nah, quality itu ibaratnya merangkap tiga-tiganya ini. Polisi ya, jaksa iya, hakim juga iya. Polisi apa? Oh, menegur. Oh, ini salah nih. Oh, ini betul, ini salah. Proses misalnya ya. Jaksa menuntut. Oh, ini orang harus di training lagi nih misalnya. Oh, ini alat harus diganti. Misalnya, oh SOP-nya harus dirubah, menuntut. Ya, terakhir sebagai hakim judgment. Contoh, ada sampling Pak, problem. Oke, rework judgment itu. Oke, resampling judgment lagi. Ya luar biasa loh wewenang yang punya. Powerful, ya. Sehingga orang lain itu atau stakeholder yang terkait ya itu wajib mengikuti, wajib mematuhi ya apa yang orang quality informasikan atau dibuat judgment. Ya nggak ada alasan menolak. Ya harus rework. Oh, produksi nggak mau lah, saya capek. Atau orang PPIC, wah mesti bikin schedule lagi kayak gini, nggak ada urusan. Kalau orang quality udah bertitah, ya udah keluar telunjuk tangannya misalnya kayak gini, ya semua harus ikut. Ya, ini penting loh ini dipahami ya. Kenapa? Karena nanti misalnya ada yang sudah intermediate ya, mau pindah kerja, ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Wah, hati-hati ya di situ. Ya dipancing tuh apa namanya knowledge Anda di situ. Nah, powerful, sakti madraguna ya. Kalau zaman saya mau jadi sakti ya mesti puasa 40 hari 40 malam. Kalau zaman sekarang cukup Anda bekerja di bagian quality. Enak kan, jalur cepat tuh. Nah, yang keenam, nah ini nggak ditulis itu. Keenam nih ya. Ingat ya. Nah, ini mohon diingat lagi bahwa inti dari quality itu dua. Quality dan inti dari makro itu dua. Quality dan quantity. Anda bekerja di quality itu suatu saat nanti Anda itu akan tahu dan sedikit mengerti tentang dunia quantity. Loh, kok bisa? Kan pertanyaannya gitu kan? Ya. Dan ini tidak bisa terjadi sebaliknya. Anda kerja di quantity, misalnya di SCM, di PPIC, pengen tahu atau ngerti quality, ruwet nanti urusannya kayak gitu. Tapi quality enggak punya itu kayak gitu. Keistimewaan yang tidak ada di orang lain. Loh, bagaimana itu terjadi, Pak? Pada saat terjadinya quality rework. Nah, itu nanti kita bahas ya. Ada bab tersendiri quality rework. Loh, kok bisa gitu? Iya. Karena pada saat quality rework itu, oh, ilmu-ilmu Anda itu keluar semua. Anda ditugaskan perusahaan, ya, Anda kerja di perusahaan apa tadi? Spion misalnya. Ada rework nih di perusahaan motor apa Ducati misalnya. Ada rework spion 20.000, tolong diatur. Ya Anda sebenarnya harus
tahu apa yang harus dilakukan. Oh, outputnya berapa yang dibutuhkan ya, sekian tiap hari, berarti butuh berapa orang ya, flow-nya kayak apa ya, SOP-nya kayak apa ya, penempatan mesin seperti apa ya, kemudian tiap hari harus di inventory. Loh, itu ilmu-ilmu banyak. Belum lagi ngitung cost analysis. Belum lagi itu keseluruhan itu adalah sebuah project. Ada ilmu project management. Oh, kayak gitu. Luar biasa ilmu-ilmu orang quality, sehingga nah ini ya apa, bukan rumors ya. Maksudnya obrolan ya sesama orang quality itu. Jadi salah satu puncaknya orang kerja di quality, salah satu achievement yang salah satu yang sulit itu adalah mengerjakan rework, quality rework, entah itu B2B ke B2C atau B2C di end user. Nah, itu ilmunya luar biasa banyak. Ya, karena Anda seolah-olah mengendalikan apa namanya, semua operasionalis dan banyak hal-hal non teknis yang terjadi. Ya, sehingga ibaratnya apa namanya, Anda tahu nih produknya, tahu cara reworknya, tahu, tapi di sisi yang lain Anda menghadapi apa namanya, polemik ya non teknis. Ya, mulai dari komplainan orang, mulai dari kesulitan yang terjadi, safety, security, macam. Ya, jadi nanti ada itu apa namanya, materi tentang quality review. Nah, oke ya. Jadi materi kedua ini saya tutup ya. Saya pikir saya cukup di sini. Jadi yang materi kedua ini adalah tentang apa namanya, quality learning. Ya, udah saya jelasin dari awal yang terakhir ini. Nah, saya harapkan bahwa dengan mengetahui benefit orang kerja di quality, itu belajarnya tuh lebih giat, lebih berniat lagi untuk bekerja di dunia quality. Karena yang saya sebutkan itu sulit dimiliki oleh orang-orang lain, oleh divisi yang lain itu sulit. Relationship hanya orang purchasing, ingat ya. Rework hanya orang quality. Updating skill, Anda bisa visit kemana-mana, orang quality. Mudah sekali. Kan begitu kan? Ya, saya harapkan seperti itu ya. Lebih termotivasi ya sebagai booster ini apa, pelajaran ini ya. Oke, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Oke, saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu di materi ketiga ya. Materi ketiga juga tidak kalah menarik dan penting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.